Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman hati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di pagi yang berbahagia ini saya Yasir Nenek Ama bisa menyapa teman hati semuanya dalam program Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Kalau teman-teman hati yang ada di studio gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Dan seperti biasa saya tidak sendiri karena ada Kang Rasid yang menemani saya. Assalamualaikum Kang Rasid. Waalaikumsalam. Sehat ya Kang ya? Sehat berkah. Alhamdulillah. Pagi ini kita ketemu sama teman-teman hati yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Udah siap nih Kang untuk membahas tausiah-tausiah yang nanti akan disampaikan oleh Kang Rasid. Alhamdulillah Kang. Nah pagi ini teman hati kita akan membahas terkait dengan tema panjat sosial. Nah, ini bukan panjat pinang aja nih, Kang Rasid yang ada. Ini ada panjat sosial juga nih. Pakai tangga gitu? Nggak tahu juga nih pakai tangga atau manjat sendiri begitu, Kang. Soalnya istilah ini, Kang, biasanya digunakan ataupun sebutan untuk orang-orang yang dianggap mencari perhatian, mengambil keuntungan, ataupun mengangkat status sosial nih dengan memanfaatkan orang lain nih, Kang. Nah, dari ajaran Islam sendiri seperti apa, Kang? Silakan, Kang Rasid. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Kalam Hati di Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betul tadi Kang Yasir bahwa panjat sosial ini istilah baru ya. Karena di era sebelumnya tidak ada di era Kang Rasid. Sebelum ada gadget ya. Oh, di era kita sudah ada ya Kang ya. Panjat sosial ini basicnya agama Islam itu menganjurkan semua aktivitas itu akan menjadi ibadah atau akan menjadi perilaku biasa kalau dibedakan dengan niat. Jadi membedakan antara panjat sosial aktivitas hidup, kemudian update status aktivitas hidup, kemudian posting sesuatu aktivitas hidup. Bagaimana agama Islam membimbing atas peristiwa ini? Islam hanya menganjurkan setiap aktivitas supaya jadi ibadah itu sangat ditentukan dengan niatnya. Sangat ditentukan. Niat itu motif. Kalau motif panjat sosialnya adalah eksistensi diri, sehingga menggiring dia menjadi ria atau angkuh, itu dilarang oleh agama. Tetapi kalau dia mengekspor sesuatu, kemudian posting sesuatu, mengajak kebaikan, dengan niat semoga banyak hal yang kebaikan itu sudah viral, itu menjadi ibadah. Islam menganjurkan sebagaimana Nabi memesankan kepada Khalifah Umar Ibn Khattab pada saat beliau mau umrah ke Mekkatul Mukarramah, beliau berkata begini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli ma nawa. Setiap aktivitas dunia akan jadi ibadah, entah itu panjat sosial, entah itu posting sesuatu, entah itu update status, akan jadi ibadah kalau niatnya karena Allah. Nah, itu menjadi basic landasan beramal dalam agama Islam. Namun Allah mewanti-wanti kepada kita, memberikan warning, Kak Yasir. Dalam surat Al-Ma'un, Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun. Allah sudah menyediakan neraka, namanya neraka wel. Neraka ini khusus bagi orang yang sholat, yang sholatnya sahun. Sahun. Apa Kak Yasir sahun itu? Sahun itu alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Sahun itu sholatnya lalai. Dia sholat kalau ada orang, baru sholat. Dia sholat kalau ada menantunya, dia sholat. Dia sholat kalau ada pacarnya, dia sholat. Berarti sholatnya dia lalai. Hanya pengen dilihat oleh orang. Yura'un. Yura'un itu ada kalimat ro'a yara'u riaan. Jadi dia ibadahnya pengen dilihat orang. Nah kalau pansos agak sulit membedakan antara pengen eksistensi diri dengan aja kebaikan, agak sulit kayak sudah membedakannya. Betul. Apalagi menggunakan orang, ayo demi naik panjat sosialnya. Itu agak sulit, itu hampir mendekati dengan ria. Eksplor kekayaannya, mempertontonkan kecantikannya, kemudian mempertontonkan followernya. Agak sulit tawadu ya. Betul ya Kak Yasir? Harus dibedakan ya? Teman hati agak sulit dibedakan bahwa itu ria atau tidak kan. Nah oleh karena itu, ini yang menjadi Kangjeng Nabi Muhammad SAW memberikan warning ke kita.
Kata beliau, inna akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Aku amat sangat khawatir, kata Nabi. Aku sangat resah gelisah kepada umatku yang akan datang ketika dia terjerembab masuk kepada syirik kecil. Syirik kecil. Sedangkan dosa syirik itu besar sekali dosanya, syirik. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma syirkul asghar, apa itu syirik kecil itu? Nabi menjawab, syirik kecil itu adalah ar-riya. Syirik kecil itu adalah pingin dilihat orang. Nah, kalau orang ibadah pingin dilihat orang, berarti tidak lillah karena Allah. Nah, orang yang seperti ini sering sepakat dengan satu ungkapan, kalau dia ibadah pamrih, maka siap-siap hatinya perih. Ketika posting sesuatu tidak dapat komen, sakit gitu. Aduh, kok nggak dikomen-komen ini ya, dipantengin terus ya. Ngirim pagi hari sampai dua, datang ini sampai Isya sakit gitu ya. Nah, maka oleh karena itu penting sekali panjat sosial ini memang aktivitas baru di era gadget ini, itu harus hati-hati sebab dekat dengan ria. Apalagi pamer tentang jumlah ATM, angka gitu ya. Kemudian bikin sesuatu drama untuk panjat sosial, itu kan membohongin nanti ya. Tidak real, betul nggak? Betul. Kalau dibohongin kan sakit kan. Betul nggak teman hati? Iya. Kalau menurut teman hati itu karena Allah atau ria? Ayo dijawab. Ria. Ria, panjat sosial itu ria.